Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau bisa memberikan kami kesehatan yang Engkau sampaikan melalui nama Yang Kudus. Amin. Ibu absen dulu kalian ya, dengarkan namamu. Mida, Reina, Delvi. Ya, semuanya hadir? Apakah kalian sudah siap memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sebelum memulai, Ibu akan membagikan tes, ya. Ada tes awal atau tes kemampuan awal. Nanti soal ini Ibu bagikan satu-satu, dijawab, ya. Ibu kasih waktunya 10 menit. Tak terbarukan. Siapa yang masih ingat energi terbarukan itu? Tidak? Ya. Apa bisa contohnya? Ya, silakan. Ya. Arus air, proses mitologi, dan proses. Iya. Jadi ada contoh-contoh energi terbarukan. Kalau energi tak terbarukan, Salim, Energi yang diperoleh dari sumber daya yang membutuhkan waktu yang lama. ya, energi yang tidak dapat diperbaharui membutuhkan waktu yang lama untuk Menjadikan kembali. Iya, menjadikan kembali energi tersebut. Jika sudah habis, membutuhkan waktu yang lama sampai ribuan tahun. Ya, contohnya bahan bakar fosil, yang bumi, apa lagi? Gas alam, apa lagi? Batu bara. Itu adalah energi yang tak terbarukan. Ya, masih ingat ya? Tepuk tangan untuk kalian semua. Iya, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, kita perhatikan tayangan video berikut ini. Mari kakak sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi dan manfaatnya. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimana perubahan energi terjadi? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan Oke, tadi dari tayangan video tersebut, ya, apa yang bisa kalian sampaikan? Kalian tahu? Dunia menjadi panas. Iya, perubahan kimia menjadi panas. Ya, sumber energi yang digunakan adalah apa? Minyak tanah, ya kan? Minyak tanah atau gas. Nah, ketika menyala, maka terjadi perubahan kimia. Pada saat menyala, ya, kemudian berubah menjadi panas. Apa lagi? Iya, contohnya video tadi. Iya, seseorang memainkan drum, ya, bergerak menjadi bunyi, berubah menjadi bunyi. Nah, selain yang di video tadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, sumber energi apa yang bisa kita rasakan? Sumber energi matahari, ya kan? Atau surya, ya. Apa manfaat yang bisa kalian rasakan kalau
energi matahari? Ada yang tahu? Untuk mengeringkan pakaian, Bu. Iya, yang lain. Iya, melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang kalian lakukan untuk menghemat listrik? Tidak lampu tidak digunakan. Iya, mematikan lampu jika tidak digunakan. Apa lagi? Memanfaatkan sumber lain. Mematikan seluruh peralatan listrik jika tidak digunakan. Iya, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Jadi kalau di rumah kalian itu yang tidak perlu colokannya dicabut saja, ya, karena itu akan memakan listrik, ya, walaupun tidak dipakai, contohnya charger HP, ya, atau magicom, langsung dicabut aja. Ya, kalau sudah nasi itu masak, cabut, jangan dibiarkan. Materi kita hari ini membahas tentang perubahan energi. Bagaimana perubahannya dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya? Ya, coba kita perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya, kalian harus terlibat aktif dalam pembelajaran melalui kolaborasi, mampu menerapkan sikap gotong royong dengan baik secara berkelompok. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi bentuk energi pada miniatur perubahan energi sederhana. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian nanti mampu menjelaskan berbagai perubahan bentuk energi pada proyek miniatur perubahan energi. Ya, yang keempat, dengan kolaborasi kalian mampu merancang proyek pembuatan miniatur sederhana perubahan bentuk energi dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi kalian dapat atau mampu membuat proyek miniatur perubahan energi. Yang keenam, kalian nanti harus mampu mempresentasikannya, ya, hasil proyek pembuatan miniatur sederhana itu, ya, dengan percaya diri. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Untuk lebih jelasnya lagi, coba kita perhatikan tayangan video berikut ini. Sampai tidak pernah terjangkau aliran listrik dari perusahaan listrik negara. Keinginan besar warga untuk mendapatkan sumber listrik akhirnya dapat diwujudkan. Kepala desa setempat mengajak warga untuk bergotong royong membangun pembangkit listrik dan tenaga air. Nah, sangat di hadapan itu anak-anak tidak belajar, sangat di rencana ambil inisiatif bagaimana supaya ada lampu. Jadi bikin kincir dari dalam. Meski tergolong sederhana, namun 54 warga desa Mangkang bisa menikmati listrik dengan kapasitas 15.000. Oke, tadi sudah kita lihat tayangan video, ya. Apa yang bisa kalian simpulkan tentang tayangan video tadi? Jadi, Adanya tenaga air yang menghasilkan energi listrik sehingga bisa digunakan masyarakat sebagai sumber penerangan. iya, tadi tayangan video itu ada air kan? Jadi melalui tenaga air itu yang digunakan masyarakat, ya, dengan bantuan apa? Generator sebenarnya, ya, sehingga mereka menghasilkan listrik. Di desa itu belum ada listrik kan? Jadi mereka membuat, ya, tenaga air untuk menghasilkan energi listrik. Jadi perubahan apa yang terjadi tadi di video itu? Perubahan energi, ya, dari tenaga air berubah menjadi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Ya, tadi dilihat orang itu kan apa? Tidak ada penerangan di kampungnya kan? Mereka memprioritaskan karena tidak ada lampu.
ya, hanya untuk belajar katanya tadi. Untuk belajar malam aja mereka tidak ada lampu, ya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke perencanaan mendesain proyek. Silahkan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok itu 4 sampai 5 orang satu kelompok. Ya, dirapatkan mejanya, langsung membentuk kelompok sesuai dengan yang telah dibagi kemarin. Ya, dirapatkan mejanya. Ya, silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan setiap perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya ke depan. Sudah lihat LKPD-nya? Sudah. Nah, perhatikan. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, ada di sana nama kelompok. Kemudian anggotanya kau tuliskan. Nah, di sana ada tujuan pembelajaran, bisa kalian baca ya. Kemudian ada langkah kegiatannya. Masuk ke panduan perencanaan proyek. Kamu cari informasi atau literatur, bisa dari Google, ya, dari YouTube, tentang literatur perubahan energi yang akan kamu buat. Deskripsikan atau rancangkanlah proyek tersebut di yang sudah disediakan. Berikutnya, kalau sudah selesai kalian membuat rancangan proyek, lanjut ke perencanaan alat dan bahan. Rencanakan dan tuliskan di LKPD-mu itu apa-apa saja alat dan bahan yang akan kamu pakai ketika membuat proyek miniatur tersebut. Bisa dicari literatur informasi mengenai proyek yang akan kamu selesaikan. Bisa YouTube atau Google ataupun dari buku. Ya, silakan berdiskusi. Ya, dan tuliskan nanti ketika sudah selesai apa-apa saja alat dan bahan yang akan kamu buat. Ya, bisa ditulis di LKPD-nya. Rancangannya bagaimana, desainnya bagaimana. Ya, bisa digambarkan di LKPD-nya itu. Nah, selanjutnya ketika kamu sudah mendesain, merencanakan pendesaian, masuk ke jadwal, ya, masuk ke pembuatan jadwal proyek. Nah, ada di sana tahapan kegiatannya apa saja. Yang pertama, mencari literatur tentang proyek, ya, perubahan bentuk energi dari kincir angin, boleh, ya. Nah, tentukan harinya apa, disepakati, diskusikan, ya. Tanggalnya tanggal berapa, kemudian waktunya jam berapa, pulang sekolah kan jam berapa untuk mencari literaturnya atau informasinya, ya. Kemudian sepakati tempatnya di mana, ya. Itu untuk nomor 1. Kemudian merencanakan dan mendesain proyek perubahan bentuk energi, ya. Rencanakan, gambarkan, ya. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga. Nah, disinilah kalian saatnya untuk mengumpulkan alat dan bahan, ya. Tentukan harinya kapan, atau besokkah setelah nanti pulang sekolah, ya. Tanggalnya kapan, waktunya. Dan setiap kelompok harus jelas pembagian tugasnya, ya. Jangan tidak ada yang bekerja atau diam-diam saja, ya. Harus jelas pembagian tugasnya. Siapa yang mencari informasinya? Contohnya siapa yang mencari wire-nya, LED-nya, ya, atau kartonnya, dinamonya, ada jelas pembagiannya. Nah, yang keempat, di sini melaksanakan atau
dibuat, diskusikan secara berkelompok, ya kan? Kapan waktunya, di rumah siapa? Apakah di sekolah kalian bawa? Apakah di rumah kalian? Ibu juga nanti harus tahu di mana kalian buat. Yang kelima, mempresentasikan, ya, mendemonstrasikan proyek tersebut. Ya, ini kita sepakati. Ketika nanti mempresentasikannya di depan kelas, ini kita sepakati harinya hari Sabtu, ya, minggu depan, 1 minggu lagi, ya. Berarti ada waktunya 1 minggu kalian mencari informasi, mengumpulkan bahan, mendesain dan membuat, ya. Kapan membuatnya? Kasih tahu ibu, ya. Makanya jadwal itu nanti perlu saya lihat nanti supaya bisa ibu monitoring, ya. Nah, yang terakhir adalah ada evaluasi hasil proyek yang telah kamu buat tadi, ya. Apa kekurangannya? Itu perlu dievaluasi. Supaya apa? Supaya tahu mana kelemahannya, ya, untuk memperbaiki ke depannya supaya lebih bagus lagi. Itu evaluasi, ya. Ada perbaikan ke depannya. Sampai di sini paham? Oke. Jadi sekarang silahkan kamu diskusikan secara berkelompok apa-apa saja yang dibutuhkan di sana. Mengelemnya harus rapi, nilai nanti di sana semua. Nah, selanjutnya, coba kalian lihat dulu proyeknya. Sudah bagaimana perkembangan proyeknya? Selesai. Nah, untuk menyelesaikan atau finalisasi proyekmu, ibu kasih waktunya 30 menit lagi untuk menyelesaikannya. Karena sudah selesai dengan waktunya untuk finalisasi produk pengerjaannya dari saya, saatnya kita sekarang untuk mempresentasikan semua kelompok mempresentasikan proyeknya. Yang satu cara ya. Aku sampai duluan. Hari Bu. Oh ya, silakan. Ya, coba kita perhatikan yang lain silakan. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek miniatur kami, yaitu energi listrik menjadi energetika. Dalam proyeknya kami perkenalkan diri dulu. Saya Diana Surabaya. Saya Tiara Daya. Saya juga terus. Pendahuluan, 1 alat dan bahan, yang kedua langkah, yang ketiga teori dan kesimpulan. Alat dan bahannya adalah 1 kuning, 2 kaca, 3 bergaris, pensil, paku, obeng, stick es krim, dinamo, pencetan, lilin, body spray, parabel, dan kelasi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menjadi energi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Hancur stick es krim menjadi bentuk segi 4 dengan 3 lapisan. Kedua, lalu lilin dibakar menggunakan korek api. Ketiga, setelah itu lilin yang dibakar tadi dioleskan ke stick yang sudah dirancang. Keempat, bentuk stick es krim menjadi segi 5 digunakan sebagai pelengkap dinamo.
yang prinsip dengan dinamo yang sudah terbentuk terlebih dahulu. Kesembilan, menyambungkan kabel dinamo ke dalam baterai. 10. Menyambungkan kabel dinamo menggunakan solasi. 11. Bentuk plastik es krim berbentuk bulat hingga menjadi baterai. Dan terakhir, setelah kabel dari baterai telah menyatu dengan dinamo, maka akan terjadi hasil perubahan energi listrik menjadi energi. Oke, sekarang kami akan menguji hasil proyek nenek kami, berhasilnya atau tidaknya proyek kami. Ternyata proyek kami ini berhasil dengan baik, yaitu energi listrik menjadi energi terang. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah baterai salah satu sumber energi listrik di mana energi yang dihasilkan berasal dari baterai mengalir melalui kabel dengan menggerakkan dinamo. Kemudian dinamo menggerakkan kipas angin dan menghasilkan energi gerak. Sekian dari presentasi kami buka sesi tanya jawab. Silakan dari kelompok 3. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan yang terjadi pada miniatur kami yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah tolong dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan proyek miniatur perubahan energi, yaitu perubahan energi panas matahari menjadi energi listrik, yaitu perubahan energi panas matahari menjadi energi listrik, lalu menjadi energi gelap dan juga energi cahaya. Perkenalkan, nama saya Nina Fiasma Pulang. Saya sudah pakai das. Pendahuluan 1. Alat dan bahan. 2. Landasan teori. 3. Langkah-langkah. 4. Kesimpulan. Alat perubahan, gas, dinamo, kipas, kabel, energi, gunting, lampu LED. Landasan teori, energi yang dibuat itu yang misalnya listrik dan cahaya. Juga diartikan sebagai daya atau kekuatan untuk melakukan berbagai proses kekuatan dan produksi. Energi diberikan dengan matahari. Teori sistem panel surya. Panel surya dapat menjadikan pembangkit listrik mandiri yang lebih hemat dan juga menjanjikan kebutuhan banyak. Tenaga listrik ini berbeda dengan tenaga listrik konvensional karena sumber energi terbarukan yang berasal dari cahaya matahari. Tenaga listrik konvensional sendiri masih menggunakan bahan bakar fosil yang tidak bisa diperbarui. Dengan populasi yang semakin meningkat, kebutuhan akan listrik juga akan terus meningkatkan dengan tajam. Oleh sebab itu, beralih menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya ini semakin diperlukan untuk menjaga keseimbangan bumi kita. Landasan teori, untuk memaksimalkan tenaga surya, kita dapat menggunakan panel surya. Panel surya adalah alat konversi energi cahaya. Matahari yang mampu menangkap dan mengumpulkan sinar. Matahari kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Langkah-langkah kerja: menyiapkan alat dan bahan, membentuk alat penyadur proyek panel surya bentuk segi 4 ukuran 6 cm dari bahan karton dan kardus. Menggunting kardus sesuai dengan rancangan dan miniatur yang akan dibuat. Menggunting tiang menutup dinamo serta membentuknya. Menggunting dudukan untuk panelnya. Merangkai panelnya dengan cara menempelkan kardus yang digunting menggunakan lem lilin. Tekan sesuai rancangan. Menyambung dinamo dengan kabel panel. Pasangkan kipas angin ke dinamo. Miniatur siap untuk dicoba dan dibuat di matahari. Percobaan miniatur panel surya berasal di kipas anginnya berputar. Baik, mari kita lihat bersama apakah proyek kami dikasih. Ya, karena ini adalah panel surya menggunakan matahari. Coba dibawa keluar. Bawa keluarnya. Berputar, berputar ibu, berputar ya. Ya bu. Itu LED-nya hidup apa enggak? Hidup ya. Jadi bagaimana? Berhasil proyek ini ya? Berhasil ibu. Kami yang lagi sibuk.
kesimpulan. Jadi dari binatang resiko yang kami dapat mengetahui bahwa sebuah energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Satu, perubahan yang terjadi pada proyek adalah perubahan dari cahaya matahari melalui panel surya menjadi energi listrik, bensin menjadi energi gerak. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada proyek adalah perubahan energi cahaya matahari menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Kalian posisi Pedro kepada yang bertanya. Saya dari kelompok 1. Mengapa dapat terjadi perubahan energi menjadi energi gerak? Baik, akan kami jawab. Dapat terjadi perubahan menjadi energi gerak karena adanya suatu panas bumi, panas matahari yang terkena pada panas surya lalu berubah menjadi energi listrik kemudian menjadi energi gerak. Apakah kita jawab? Ya, sekian. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Tidak. Baik, sekian presentasi kami. Terima kasih. Baik, kita tadi sudah menyelesaikan keseluruhannya. Nah, apakah ada hambatan yang dialami pada saat presentasi pembahasan proyek berjalan dengan baik? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian merasa senang? Kenapa senang? Yang baiknya. Karena bisa membuat proyek? Iya. Oke. Nah, di sini ada lembar refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu bagikan satu-satu. Silakan diisi dan nanti dikumpulkan ya di akhir pembelajaran ini. Karena sudah semuanya tadi tampil, ya ibu perhatikan kalian kerjasamanya juga sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, apakah kalian tadi serius mengikuti pembelajaran kita? Ibu akan melakukan tes kemampuan akhir atau tes informatif, ya. Terima kasih atas pertanyaan ini karena dari sini sehingga dapat menjalankan proses belajar yang jadi sudah kita belajar kita hari ini. Selamat siang.